Hai guys, selamat datang di channel Surya Agung Family. Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya guys, dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video kami yang terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Halo guys, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan ya guys. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu adalah merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS itu kepanjangannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peserta BPJS Kesehatan itu ada dua kelompok ya guys. Yang pertama, PBI Jaminan Kesehatan. PBI itu merupakan penerima bantuan iuran. Adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang yang iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Yang termasuk PBI ini adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu bukan PBI. Peserta bukan PBI ini merupakan pekerja penerima upah dan anggota keluarganya atau pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Nah, peserta BPJS PBI itu yang dibayari oleh pemerintah juga dibagi menjadi dua ya guys, yaitu BPJS PBI pusat dan BPJS PBI daerah. Peserta BPJS PBI APBN yang dulu pemegang kartu jam Kesmas, iuran bulanannya menjadi tanggungan pemerintah pusat. Nah, sedangkan peserta BPJS PBI APBD yang dulu pemegang kartu jam Kesda, iurannya menjadi tanggungan pemerintah daerah. Nah, itu penjelasan dari tentang BPJS Kesehatan ya guys. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi BPJS Kesehatannya. Aplikasi BPJS Kesehatan disebut dengan Mobile JKN. Dengan adanya aplikasi Mobile JKN ini, peserta dapat memperoleh 5 kemudahan, yakni yang pertama, kemudahan untuk mendaftar, kedua, mengubah data kepesertaan, ketiga, kemudahan mencari informasi data peserta keluarganya, keempat, kemudahan untuk mencari informasi mengenai iuran peserta, 5. Kemudahan mendapatkan informasi dan jawaban seputar JKN KIS, termasuk juga mengenai screening kesehatan dan screening mandiri COVID-19 ya guys. Nah, selain itu, selain Mobile JKN maksudnya ya, BPJS Kesehatan mengeluarkan layanan administrasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Masyarakat jadi lebih dipermudah untuk layanan administrasinya bisa dari rumah ya guys. Layanan ini disebut Pandawa. Pandawa yang merupakan layanan elektronik dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN KIS dengan layanan administrasi seperti pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, pendaftaran bayi baru lahir, ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan dan gaji, ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat pertama ya guys. Ada juga bisa penonaktifan peserta meninggal, perbaikan data ganda, dan pengaktifan kembali kartu dan layanan lain-lainnya ya guys. Nah, layanan Pandawa ini bisa diakses melalui WhatsApp.
Berikut nomor-nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya guys. Jadi kirim saja WhatsApp seperti kita kirim chat ke teman kita sendiri. Nanti akan akan dibalas dengan kode-kode yang dapat kita pilih sendiri. Nah guys, pertama-tama kita harus download aplikasi mobile JKN. Nah, aplikasi mobile JKN ini dapat kita download di Play Store untuk Android atau di App Store bagi pengguna iOS. Nah, kita setelah masuk ke Play Store dulu, setelah itu kita cari search mobile JKN. Nah, dengan logo seperti ini ya guys, JKN lanjut Mobile. ke mobile Kemudian JKN. kita install. Kita sekarang lanjutkan bagaimana caranya Tunggu untuk menginstal dan instalasinya meregistrasi mobile JKN untuk pertama kalinya. Setelah instalasi berhasil, maka kita klik buka. Dan kita akan diarahkan ke aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi ini kita ada sign in, lupa password, dan daftar. Nah, karena kita pengguna pertama, kita klik daftar. Di sini ada dua pilihan, yaitu pendaftaran peserta baru dan pendaftaran pengguna mobile. Pendaftaran peserta baru untuk yang belum pernah punya ya, jadi kita klik pengguna mobile, maka diarahkan ke pendaftaran. Kita isikan data diri kita sesuai dengan KTP dan kartu BPJS kita ya guys. Nah, pertama masukkan nomor kartu BPJS, kemudian nomor induk kependudukan NIK atau nomor KTP Anda, kemudian kita klik di tanggal lahir, kita pilih dulu tahun kelahiran kita, dan bulan lahir, kemudian pilih tanggal lahir. Kemudian klik pilih. Nah, lanjutkan dengan mengisi nama ibu kandung. Kemudian kita buat password. Nah, di sini maaf ya, ini videonya di hide karena password ini rahasia. Jadi kita buat password terserah Anda yang Anda ingat 1 sampai 8 karakter ya guys. Nah, kemudian kita isikan nomor handphone kita. Password dibuat 2 kali ya guys sebelum nomor handphone. Itu passwordnya harus di atas dan bawah harus sama. Kemudian verifikasi nomor handphone ini akan dikirimkan ke nomor HP kita. Nah, kalau seperti ini berarti transaksi belum diproses atau kemungkinan juga nomor handphone ini sudah pernah dipakai. Maka gunakan nomor handphone yang lain. Nah, kita coba memasukkan nomor handphone yang lain, kemudian klik kirim kode verifikasi. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kode verifikasi tersebut sudah masuk di handphone Anda melalui SMS. Segera cek SMS Anda dan akan muncul notifikasi seperti gambar yang muncul ini ya guys. Kemudian masukkan kodenya dan klik
tombol verifikasi. Setelah verifikasi nomor handphone ini berhasil, maka kita lanjutkan sekarang kita lanjutkan ke verifikasi email. Kita masukkan email yang aktif, kemudian klik juga kirim kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini akan dikirim melalui email ke email Anda yang tadi Anda masukkan. Segera cek email tersebut, kemudian masukkan kode verifikasi yang Anda terima. Klik verifikasi. Nah, setelah semuanya terisi lengkap, dicek lagi data dari atas sampai bawah, apakah data yang kita masukkan sudah benar, kemudian klik registrasi. Kita tunggu, masih dicek datanya untuk divalidasi. Nah, data Anda berhasil didaftarkan. Silakan login dengan menggunakan data yang telah didaftarkan. Kita klik OK. Maka akan menuju ke halaman depan kembali. Nah guys, untuk masuk atau sign in ke aplikasi mobile JKN, maka kita akan diarahkan ke halaman depan dari mobile JKN ini. Pertama-tama kita masukkan dulu nomor kartu BPJS atau email yang telah kita daftarkan. Kemudian kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Jangan sampai salah ya guys. Kemudian kita masukkan captcha yang ada di sebelah kanan ini ya guys. Kita salin saja. Kemudian kita klik sign in. Nah, kita akan diarahkan pada menu yang ada di aplikasi BPJS Kesehatan. Ada peserta. Kita bisa lihat satu-satu, kita akan coba buka ya guys. Yang pertama kita klik bagian peserta. Nah, di data peserta ini kita bisa melihat data kita sendiri, yaitu nama kita, terus kepesertaan kita, nomor kartu BPJS-nya, tanggal lahir, dan juga vaskes 1 yang terdaftar. Jadi di sini kita harus mengecek terlebih dahulu ya data kita sendiri sebelum kita berobat. Karena kenapa? Kadang-kadang dari BPJS Kesehatan ada paskes yang sudah tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan, tidak ada notifikasi yang masuk ke kita, sehingga pada saat terganti secara otomatis tanpa kita ketahui dan kita ke paskes yang lama malah tidak dapat pelayanan seperti itu. Jadi di sini kita harus rajin-rajin memeriksa data peserta kita sendiri, dan kemudian kita juga bisa melihat kita apakah kita masih aktif sebagai peserta atau tidak, seperti itu ya. Kalau tidak aktif sebagai peserta, kemungkinan karena kita tidak membayar, atau kemungkinan kita sudah di-resign-kan atau dikeluarkan dari perusahaan yang lama atau tempat kita bekerja sebelumnya ya. Nah, di sini juga ada tombol ubah data peserta. Kita klik. Di sini data peserta ini juga lengkap seperti tadi. Cuman di sini tombol-tombolnya itu ada di bawahnya. Kita bisa mengganti data kita sendiri. Seperti data nomor handphone kita bisa ganti, kemudian data email, alamat. Ini alamat juga akan terlihat sesuai dengan data alamat yang ada di KTP. Nah, kita juga bisa mengganti fasilitas kesehatan kita tingkat pertama dan kelas rawatnya ya guys. Jadi yang kita bisa ubah itu perubahan nik, kalau ini tidak bisa karena hanya untuk bayi baru lahir, dan itu pun harus melalui Dukcapil. Kalau nomor handphone kita bisa ganti, alamat email juga kita bisa ganti, kemudian alamat surat menyurat ini
bisa kita ganti ya guys, tapi saya sarankan sih biarkan saja sesuai dengan alamat KTP. Nah, yang paling penting adalah kita kalau ingin mengganti fasilitas kesehatan tingkat pertama, kita bisa klik terlebih dahulu Vaskes kita, dan kita bisa klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan ya. Nah, di sini kita bisa pilih perubahan satu keluarga, kita bisa contreng atau beri tanda rumput pada perubahan tersebut kalau Anda ingin merubah satu keluarga. Apabila di sini ini contohnya kan karena masih single ya guys, jadi kalau biasanya muncul itu dengan keluarganya, data keluarganya. Jadi biar kita tidak merubah satu persatu, kita bisa contreng langsung sekalian. Kita pilih dulu provinsi, kemudian kita pilih kota. Nah, fasilitas kesehatan ini tadinya kan BP Gangga Medika. Nah, kita pilih mau kemana fasilitas dipindahkan. Umpamanya Vaskes satunya, aduh saya tinggal di daerah Bali, di umpamanya di Nusa Dua gitu, jadi pengennya pindahnya ke Kimia Farma Nusa Dua atau pilihan yang lainnya ya guys. Kita coba dulu Kimia Farma Nusa Dua. Nah, jumlah pesertanya di sini yang tergabung di Kimia Farma itu ada 27.305. Nah, kemudian kalau ingin merubahnya kita klik simpan. Nah, di sana nanti akan notifikasi tersebut akan muncul bahwa kita akan diganti vaskesnya di bulan berikutnya. Jadi jangan takut bahwa bulan ini kalau seandainya saya sakit, saya harus kemana? Tetap Anda bisa menggunakan fasilitas tingkat pertama yang sebelumnya. Jadi sampai nanti sudah muncul kata aktif, biasanya munculnya di update ini ya guys, di tulisan update di bawah nama Vaskes tingkat 1 akan muncul BP Gangga Medika ini namanya akan muncul jadi Kimia Farma, kemudian di bawahnya akan aktif pada bulan berikutnya gitu. Nah, kelas rawat inap ini juga pun kita bisa menggantinya. Nah, karena ini jenis kepesertaannya adalah PBI, maka tidak bisa melakukan perubahan kelas rawat inap. Kenapa? Karena ini PBI APBD, maksudnya ini peserta dibayar iurannya oleh pemerintah, jadi tidak bisa diganti. Tapi kalau kita peserta mandiri, kita bisa mengganti mungkin dari kelas rawat inap 3 merasa tidak nyaman, kemudian ingin pindah ke kelas kamar tingkat kedua, kita bisa menggantinya dan perubahan tersebut pun baru bisa berubah di bulan berikutnya juga ya, sama ya guys. Jadi sering-sering dicek ke ubah data peserta ini. Nah, apabila peserta tersebut lebih dari satu orang atau sudah menikah dan memiliki keluarga, maka kalau mengecek datanya bisa kita klik pada tombol panah yang bulat ini guys, di samping nama dan nomor kepesertaan kita bisa klik. Nanti di bawahnya itu akan muncul nama-nama keluarganya biasanya ya guys. Nah, setelah kartu ini kita bisa kembali lagi ke menu utama. Ada ketersediaan tempat tidur, ini jarang digunakan sih kalau untuk kita memeriksanya, cuman ini ada rumah sakit yang bisa kita cek di mana saja dan ada kamar tidur berapa. Di sini akan terlihat ya guys, masih sisa kelas kamarnya ada masih berapa, ketersediaan kamar untuk rawat inapnya. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya guys. Terus screening mandiri COVID ini untuk COVID sih ya guys. Jadi kita bisa memeriksa dan mengisi kuesioner istilahnya gitu untuk screening mandiri. Nah, premi di sini ini untuk pembayaran dari BPJS Kesehatan. Nah, di sini kalau ada tagihan seperti ini berarti
harus dibayarkan pembayaran untuk iurannya sebesar tagihan tersebut. Jadi nanti kalau di sini preminya sudah terbayarkan, di sini tidak akan muncul tagihan, jadi nol. Tuh. Nah, konsultasi ke dokter kita bisa klik dulu. Nanti kita bisa daftar untuk konsultasi ke dokter ini. Jadi kita bisa, tapi saya tidak pernah sih untuk chat atau berdiskusi dengan dokter di sini. Mungkin bisa dicoba ya guys. Nah, kemudian ada jadwal tindakan operasi kalau kita ada operasi. Di sini biasanya kita kan daftar dulu di rumah sakit, nanti akan dimunculkan di sini tanggal berapa akan diambil tindakannya tersebut gitu. Program relaksasi tunggakan ini jarang sih digunakan ya guys. Kita ke geser, di sini ada pendaftaran pelayanan, ada pendaftaran peserta, obat ditanggung, pembayaran, pendaftaran auto debit. Ini bisa kita kalau bagi peserta mandiri supaya tidak ribet lagi membayar ke Indomart, Alfamart atau ke ATM, bisa mendaftarkan auto debit Anda karena ini kepesertanya sebagai PBI APBN, maka auto debitnya tidak bisa dibayarkan, tidak bisa didaftarkan, maaf. Nah, di sini ada riwayat pelayanan. Riwayat pelayanan di sini biasanya kalau kita sudah pernah rawat inap, maka data di sini akan muncul. Kita pernah dilayani atau melakukan rawat inap di rumah sakit apa saja gitu. Nah, screening di sini, screening riwayat kesehatan mungkin yang pernah melakukan pengecekan atau screening kesehatan lah sebelum masuk rumah sakit gitu. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada cek virtual account. Virtual account ini FVA ini untuk kode pembayaran ya guys. Terus ini informasi JKN, lokasi kita, dan pengaduan keluhan. Nanti kalau ada pengaduan silahkan diklik tombol ini, silahkan dilakukan pengaduan. Tapi jarang sih, susah sepertinya ya guys. Nah, di bawah ini ada tombol home, kemudian di sini ada tombol artikel. Jadi di sini informasi-informasi mengenai BPJS Kesehatan. Yang kemudian kita di sini bisa download kartu di tombol yang tengah-tengah ya guys. Di sini akan muncul nomor kartu, kemudian di sini akan muncul nomor kartu, kemudian kita bisa klik kirim email ya guys. Maka kartu ID berhasil dikirim ke alamat email. Nanti bisa dicek di email Anda dan bentuknya berupa PDF ya guys. Jadi bisa di-print langsung sendiri. Jadi yang di tombol tengah-tengah ini ya guys, di sebelah artikel, kita klik yang kotak ini. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda masih pengen tahu bagaimana jika kehilangan kartu peserta, bagaimana caranya, terus aplikasi mobile ini apa. Anda bisa baca-baca sendiri. Dan di terakhir ini gambar profile. Di sini kita untuk rubah password, untuk password aplikasi ya guys. Masuk ke aplikasi ini, kalau Anda merasa ganti saja passwordnya menjadi apa ya biar saya lebih ingat, bisa diganti. Nah, untuk keluar ini kita bisa log out dari aplikasi ini ya guys. Jadi sekian dulu mengenai mobile JKN. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah ya guys, tapi yang menyangkut hanya dengan mengenai aplikasi ini. Tapi mengenai pelayanan atau apa mengenai BPJS Kesehatan itu bukan ranah saya. Saya di sini hanya memberikan informasi bagaimana caranya kita menggunakan mobile JKN dan instalasinya.
Jadi cukup sekian ya guys informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau memang ini sangat penting buat kalian dan kalian ingin share ke saudara Anda, ke teman-teman Anda, silahkan di-share sehingga nanti semakin banyak masyarakat yang menggunakan mobile JKN ini, semakin banyak juga orang-orang yang dipermudah, sehingga kalau mereka kehilangan kartu BPJS-nya, mereka tidak perlu panik, tidak perlu mencari ke kantor BPJS, tinggal download saja. Terima kasih ya guys atas partisipasinya telah menonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.